Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreasi Ade Channels dan kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang bagaimana sih cara kita membuat soal untuk pelaksanaan ujian online melalui Google Forms. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya mengikuti ujian secara online atau ada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara kita membuat soal untuk pelaksanaan ujian online. Nah, di sini saya akan coba untuk memberikan tips atau tutorialnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan ditekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi HD Channels. Sebelum kita ke videonya, kita kasih lewat yang satu ini dulu. Ciao. Late nights, been on long flights, stayed on strange time. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial tentang bagaimana sih cara kita membuat soal melalui Google Form yang akan kita jadikan sebagai media untuk melaksanakan ujian online. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama teman-teman silahkan masuk di web browsernya teman-teman. Di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Dan teman-teman silahkan ketikkan kata drivegoogle.com kemudian di enter ya teman-teman. Maka nanti teman-teman akan dibawa ke halaman Google Drive yang ini. Nah, jika teman-teman sudah login ya, maka akan langsung dibawa ke halaman ini. Tetapi jika teman-teman belum login menggunakan akun Google-nya, nanti teman-teman akan diminta untuk login terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk langkah pertama nanti silahkan teman-teman klik ya di bagian tanda plus, logo plus yang ini. Nah, di sini teman-teman nanti bisa membuat folder atau bisa langsung saja ya menggunakan formulir Google Form yang ini. Dan di sini saya akan contohkan dengan membuat folder saja dulu ya seperti ini. Kita akan coba buat folder. Oke, silahkan teman-teman klik buat setelah itu. Nah, ini. Nah, jadi folder yang sudah kita buat tadi teman-teman silahkan buka seperti ini. Oke. Dan untuk langkah selanjutnya, teman-teman nanti silahkan klik lagi di logo plus yang ini. Oke, kemudian klik formulir Google Form. Silakan teman-teman klik. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini. Nah, ini dia tampilannya. Oke, untuk langkah awal ya, untuk yang di formulir tanpa judul, silahkan teman-teman hapus saja atau klik di bagian ini, kemudian teman-teman silahkan hapus. Silahkan teman-teman buat judul. Di sini saya contohkan ujian tengah semester IPS kelas 9. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Dan untuk di bagian deskripsi, teman-teman bisa kopas di bagian yang di atas. Kemudian teman-teman silahkan pastikan di bawahnya. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu yang di bagian bawah, pertanyaan tanpa judul. Ini teman-teman klik saja, kemudian hapus ya. Dan untuk di bagian ini silahkan tulis nama ya. Kemudian klik untuk jawabannya, yaitu jawaban singkat. Dan setelah itu silahkan aktifkan tombol wajib diisi. Ya, seperti ini. Oke teman-teman. Dan ini adalah tanda bahwa peserta ujian online nanti wajib untuk mengisi nama. Jika pesertanya tidak mengisi nama, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita tekan lagi tambah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini sekarang kita akan coba isi dengan kelas ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk opsinya di sini kita akan coba menggunakan drop down yang ini. Kebetulan karena memang
di kelas 9 misalnya, atau di kelas yang lainnya. Sebagai contoh, kita mau buat untuk beberapa kelas, jadi kita gunakan drop down. Kemudian ini saya contohkan bahwa ada kelas 9 putra, kemudian di bawahnya lagi saya contohkan di sini 9 putri, ya. Berarti ada 2 kelasnya. Nanti ini akan diisi tentunya oleh peserta ujian. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol wajib diisi ya teman-teman, ya. Seperti ini. Jadi tombol wajib diisi ini fungsinya kalau misalnya nama belum terisi, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oke, sekarang kita tambah lagi. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang di sini kita akan coba untuk membuat token atau password, ya, supaya orang lain yang di luar dari peserta ujian itu tidak bisa masuk untuk mengikuti ujian. Jadi ini khusus untuk peserta ujian yang kelas 9 misalnya atau kelas 8 begitu, khusus. Jadi tidak sembarangan orang yang akan bisa mengikuti ujian ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan, berikan saja jawaban singkat. Oke, kemudian yang di bawahnya biasanya di sini langsung ada ya teman-teman, tapi kalau belum ada silakan klik titik 3 yang ada di kanan bawah, kemudian klik ke deskripsi. Nah, deskripsi ini maksudnya adalah ya untuk mendeskripsikan keterangan yang akan kita buat ya ketika peserta ujian online baru masuk ya. Ini saya contohkan, silahkan mengisi password yang benar ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya silakan teman-teman klik titik 3, kemudian klik validasi seperti ini ya. Dan ini ada 2 pilihan ya. Untuk di bagian angka ini teman-teman klik, kita pilih saja teks ya teman-teman. Dan kemudian ini kita akan coba untuk membuat passwordnya. Ini saya contohkan saja ya, menggunakan nama misalnya seperti ini, Pak Dani 123 misalnya. Oke. Oke teman-teman. Oh ya, sorry tadi ini silahkan diklik berisi saja. Nah, untuk yang di bagian ini adalah deskripsi yang akan kita gunakan ketika peserta ujian online itu salah di dalam memasukkan passwordnya ya. Jadi kita akan buatkan deskripsinya seperti ini. Oke, seperti yang ada di video teman-teman. Oke, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ini selesai, jangan lupa sekali lagi kita akan aktifkan tombol wajib diisi ya. Sekali lagi, ketika kita mengaktifkan tombol wajib diisi, nanti kalau misalnya peserta ujian tidak menulis nama atau tidak menulis kelas, itu dia tidak akan bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita klik di bagian bawah ini ya, klik bagian. Oke. Ini kita udah masuk di bagian 2, tadi ini bagian 1 ya, teman-teman. Ini tadi bagian 2. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan inilah bentuknya. Nah, untuk bagian judul ini silahkan teman-teman isi. Ini sebagai contoh saja sekali lagi. Pilihlah jawaban yang kalian anggap paling benar gitu, seperti ini. Oke. Setelah itu kemudian teman-teman klik
setelan ya. Biasanya ada di sebelah sini teman-teman. Tapi di punya saya ada di sebelah sini. Jadi klik di bagian setelan. Kemudian teman-teman klik di bagian jawaban ini. Oke. Seperti ini. Ya. Ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Kumpulkan alamat email, kemudian izinkan pengeditan respon, kemudian ada juga batasi ke satu jawaban. Batasi yang ke satu jawaban ini maksudnya adalah peserta ujian online hanya diberikan satu kali kesempatan untuk mengikuti ujian, ini maksudnya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan ini, silakan diaktifkan saja. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan atau membatasi, silakan dinonaktifkan saja. Oke teman-teman, kemudian yang kedua itu adalah presentasi. Untuk presentasi ini ada beberapa item ya yang perlu teman-teman aktifkan, misalnya jika memang diperlukan ya. Ini yang saya aktifkan di sini ya, acak urutan pertanyaan. Nah, tujuannya yaitu supaya peserta ujian online tidak saling mencontek ya jika memang posisinya berdekatan gitu. Jadi nanti soalnya itu akan diacak ya teman-teman. Tidak berurutan ya, tidak sama maksudnya. Oke, kemudian yang ketiga ini jadikan ini sebagai quiz. Nah ini teman-teman. Oke, di sini teman-teman silahkan klik di bagian segera setelah setiap pengiriman ya. Dan kemudian ini ada beberapa pilihan juga ya. Pertanyaan tak dijawab. Ya, biasanya ini untuk pertama-tama nanti ini tidak aktif ya atau tidak berwarna ungu ya ketika kita tidak mengaktifkannya. Nah, tapi jika teman-teman ingin mengaktifkannya seperti ini ya untuk pertanyaan tak terjawab, kemudian jawaban yang benar, kemudian nilai poin ya jika ingin dimunculkan, nanti silakan teman-teman coba aktifkan gitu. Tinggal diatur-atur saja ya teman-teman. Seperti ini. Untuk nilai poinnya misalnya, kalau mau diaktifkan silakan diaktifkan. Kalau tidak mau diaktifkan juga tidak apa-apa. Kemudian untuk nilai poin pertanyaan default, artinya kita bisa langsung meletakkan poin dari setiap soal yang sudah dijawab. Misalnya kalau kita mau taruh 4, maka nanti seluruhnya itu seluruh poin dari setiap soal itu akan berjumlah 4 gitu ya. Oke teman-teman, ini kita udah coba setting-setting ya. Dan kemudian kita kembali ke pertanyaan sekarang. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba klik tambahkan ya. Yang ini teman-teman silakan diklik saja. Oke, ini kita udah masuk untuk membuat pertanyaan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman silahkan siapkan saja pertanyaannya ya supaya kita atau supaya teman-teman lebih cepat di dalam membuat soal ini. Di sini saya sudah menyiapkan soal yang sudah memang saya buat ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini kita akan coba untuk kopas ya. Copy paste maksudnya soal yang udah saya buat, kemudian di sini saya akan coba pastekan seperti ini. Oke, nah ini dia. Oke. Kemudian untuk optionnya nanti kita gunakan pilihan ganda. Oke, ini untuk opsi 1 seperti ini. Silakan teman-teman hapus, kemudian buka soalnya kembali ya. Teman-teman bisa copy pastekan secara satu persatu seperti ini. Oke, di sini saya tidak akan menggunakan inisial seperti A, B, C ya. Ini saya langsung ke jenis jawabannya.
Oke. Nah, ini teman-teman bisa kopas satu persatu. Oke. Kemudian ini kita hapus. Atau kalau teman-teman memang tidak mau ribet misalnya supaya lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini dengan ngeblok yang ini, kemudian menonaktifkan numberingnya seperti ini. Kemudian silahkan copy paste. Kita copy. Kemudian pastekan di sini teman-teman. Oke. Nah, ini lebih mudah ya. Kita pastekan. Oke. Setelah ini ya, teman-teman silahkan klik di bagian kunci jawaban yang ada di paling bawah ya teman-teman. Ya, ini kunci jawaban. Ya, silakan teman-teman klik di bagian kunci jawaban. Setelah itu nanti di sebelah kanan yang ini ada poin. Jadi setiap soal itu kasih poin, langsung dikasih poin. Misalnya kita kasih poin 4. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Dan setelah itu silakan teman-teman pilih jawaban yang benar. Ya. Ini sebagai contoh saja. Oke. Ya. Kemudian setelah kita pilih, silakan teman-teman tekan selesai. Oke, kita udah sorry, ini ada 2 jawaban yang sama ya teman-teman. Yang di atas itu tadi Johor juga untuk optionnya. Ini saya ganti aja dengan Malaka misalnya seperti ini. Oke teman-teman, ini udah kita pilih ya untuk jawabannya. Oke, kita ulangi lagi prosesnya dari tekan kunci jawaban, kemudian udah kita pilih dan tekan selesai. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini udah jadi. Kita udah bisa buat satu soal. Oke. Kemudian saya akan contohkan lagi untuk yang kedua, soal yang kedua dengan cara yang sama juga. Nih, untuk soal yang kedua ya. Oke. Kita pilih-pilih soal dulu ya, mana yang mau kita coba masukkan. Oke, misalnya yang ini nih. Oke, saya akan coba copy seperti langkah yang tadi teman-teman. Kita copy, kemudian kita pastekan soalnya, kemudian ini kita untuk nomornya kita hapus. Oke. Dan untuk opsi jawabannya itu pilihan ganda. Dan yang di bawah ini kita letakkan untuk opsinya tentunya ya. Kemudian kita gunakan cara yang tadi, kita coba blok ya untuk optionnya. Kemudian kita nonaktifkan numberingnya, dan setelah itu kita kopas ya, kita copy dulu, kemudian kita pastekan di sini. Oke, sudah, ini sudah kita pastekan. Dan yang selanjutnya kita kunci jawaban yang ada di bawah dan pilih jawaban yang benar. Oke, yang ini. Kemudian untuk poinnya ya teman-teman, kita letakkan poinnya 4, kemudian kita tekan selesai. Oke, ini udah jadi 2 soal ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya sekarang kita tambah lagi ya. Seperti ini, silahkan teman-teman klik. Nah, ini kali ini saya akan coba contohkan dengan soal yang bergambar ya teman-teman. Nah, ini. Oke, yang ini. Oke, di sini kita coba klik kanan ya, kemudian kita klik save as. Oke. Nah, di sini gambar yang bisa masuk itu adalah gambar dalam bentuk
JPG ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa untuk mengubah jenisnya menjadi JPG. Ini saya contohkan, misalnya saya tulis namanya peta, kemudian saya coba untuk simpan ya. Saya simpannya di sini aja dulu. Oke. Ini udah saya coba simpan. Oke, untuk langkah pertama silakan teman-teman kopas dulu keterangan dari gambar atau perintah dari soalnya seperti ini. Oke. Dan untuk nomornya kita coba hapus ya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan setelah itu ya, teman-teman silahkan masukkan gambar yang tadi dengan menekan logo gambar yang ini. Kemudian kita tekan cari. Dan kita akan coba cari gambar yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk JPG yang ini. Oke, klik, kemudian silahkan masukkan. Nah, oke teman-teman. Ini udah masuk ya. Oke, seperti ini. Oh ya, saya lupa, kayaknya ini ada keterangan lain ya, ada keterangan perintah lain. Saya akan coba buka lagi soalnya seperti ini. Nah, ini yang di bawahnya ada keterangan perintah. Oke, kita copy dulu, kemudian kita pastekan, kita tambah aja di sini ya teman-teman. Oke, ini udah. Kemudian setelah itu kita akan coba klik di bagian opsi lagi. Ya. Kita akan coba buka dulu di bagian soal yang sudah kita sediakan. Oke, dengan cara yang sama juga ini kita blok, kemudian kita nonaktifkan numberingnya, kemudian kita copy dan kita pastekan di bagian option. Oke, kita pastikan di sini. Oke, udah. Ini udah jadi ya. Oke, untuk langkah selanjutnya sama seperti yang tadi teman-teman. Kita pilih di bagian kunci jawaban ya. Oke, sorry. Coba lihat dulu soalnya. Oke. Ya. Oke. Ini kita ke kunci jawaban dulu ya. Oke, kita ke kunci jawaban. Kemudian silahkan pilih poinnya. Misalnya mau ditaruhkan 4 poin atau 2 poin, silahkan, tergantung dari ketentuan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tentukan jawaban yang benar dan kita tekan selesai. Oke, ini udah 3 soal kita udah coba buat. Dan saya akan coba buat sampai 5 soal ya teman-teman. Oke, ini saya percepat aja untuk mengurangi durasi. Oke teman-teman, ini udah jadi ya. Kemudian kita akan coba tinjau ya. Ada logo seperti mata tadi, silahkan diklik. Nah ini, kita tinjau ya teman-teman, bagaimana bentuknya. Oke, seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, dan sekarang saya akan coba untuk masuk ya teman-teman. Misalnya saya ini siswa, misalnya saya coba menggunakan nama Rifda misalnya seperti ini. Saya akan coba masuk ya, saya akan isi nama. Kemudian setelah itu ini ada password ya. Jadi itu passwordnya adalah Pak Dani 123. Tapi ini saya akan coba contohkan sampai Pak Dani saja. Oke. Kemudian untuk kelas misalnya seperti ini. Oke. Ini saya coba klik di bagian 9 putra.
dan saya akan coba klik eh, berikutnya, tetapi tidak bisa ya teman-teman. Jadi ini ada keterangan. Nah, ini adalah deskripsi yang sudah kita buat tadi. Kalau kita salah menginput password, maka ada keterangan. Oke, ini saya coba benarkan. Oke. Setelah itu kemudian baru kita klik berikutnya. Oke. Nah, teman-teman akan dibawa ke halaman ini untuk teman-teman atau siswa-siswi yang akan mengikuti ujian. Nah, langsung dibawa ke soal. Ini saya akan coba jawab ya. Oke, ini terus saya akan coba jawab 5 soal ini. Setelah itu kemudian teman-teman klik kirim ya. Oke. Nah, ini siswa langsung bisa melihat hasil ujiannya tergantung dari settingan yang sudah kita buat di awal tadi ya teman-teman. Oke, skornya berapa jadi akan terlihat nanti. Oke, untuk guru misalnya yang melakukan ujian online bisa klik di bagian jawaban yang ini ya. Ini adalah untuk melihat hasil ujian yang dilakukan oleh anak-anak atau siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi kita. Misalnya seperti ini. Oke. Kita bisa lihat hasilnya di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita klik misalnya di bagian titik 3 ini untuk mengetahui hasil ujian, maksudnya yang dalam bentuk tabel ya, bisa teman-teman download. Oke. Ini proses download sedang berlangsung ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita buka, kita lihat hasil downloadnya, kemudian bisa kita ekstrak di sini teman-teman. Oke, kita bisa ekstrak. Oke. Nah, ini sudah teman-teman. Ini hasilnya dan sekarang kita akan coba buka teman-teman. Oke. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilah-pilah saja di sini. Ya, ada beberapa kolom itu biasanya yang akan kita ambil itu adalah nama, kemudian kelas, kemudian skor. Itu yang akan coba kita ambil. Yang lainnya kita akan coba hapus ya teman-teman. Oke, yang bagian yang ini juga kita akan coba hapus seperti ini. Oke. Termasuk juga kolom-kolom yang ada di samping kanannya kita akan coba hapus, sehingga nanti yang tertinggal itu adalah nama, kemudian kelas dengan total skornya. Oke, seperti ini saya akan coba hapus. Nah, ini teman-teman, saya akan coba hapus. Nah, yang tertinggal cuma 3 kolom. Nah, jadi sangat mudah untuk mengetahui hasil ujian yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi kita atau mahasiswa-mahasiswi kita. Nah, untuk langkah terakhir yang perlu kita lakukan itu adalah kita akan coba kirim apa yang sudah kita buat, soal yang sudah kita buat, dengan tujuan untuk mendapatkan link yang tentunya nanti bisa diakses oleh peserta ujian online. Nah, ini contohnya teman-teman, saya akan coba klik ya, kirim. Oke, kita akan coba klik. Nah, udah. Setelah itu silakan klik logo link yang ada di tengah yang ini. Oke. Nah, ini kan linknya masih panjang ya teman-teman. Ya, kita akan coba perpendek supaya tidak terlalu ribet dan panjang. Caranya klik kotak di bagian bawah. Oke, centang. Oh, sorry ya, ini baterai saya low. Nah, ini kan linknya sudah pendek teman-teman. Nah, link inilah nanti yang akan kita share kepada peserta ujian online ya, supaya bisa diikuti. Nah, caranya sangat mudah dan gampang, dan ini udah durasinya udah nyampe 28 menit ya teman-teman. Semoga video yang saya bagikan ini, video yang saya share ini ada manfaatnya buat teman-teman, dan tentunya teman-teman bisa membuat dan melakukan ujian secara online. Oke, sekali lagi itu saja dari Kreasi di channel. Sekian dan terima kasih.